Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Hai teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai zakon kabinet dan kesulitan-kesulitan apa saja yang akan dihadapi oleh sebuah pemerintahan dalam membangun zakon kabinet tersebut. Sebagai latar belakang politik, saya ingin kembali mengutarakan apa yang kita bisa pelajari dari sejarah masa lalu, khususnya sejarah awal terbentuknya Republik Indonesia. Dan kata zakon kabinet itu sendiri sebetulnya bermula dari pembentukan kabinet Natsir, dan di dalam kabinet Natsir itulah terbentuk apa yang disebut dengan zakon kabinet. Kita tahu bahwa pada 17 Agustus 1950 itu Indonesia menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kembali ke Republik Indonesia. Dan ini adalah kemenangan kaum nasionalis Dan kenapa dikatakan demikian? Karena kita tahu sebelum 17 Agustus 1950 atau antara 27 Desember 1949, yaitu disepakatinya konferensi meja bundar di Den Haag, Indonesia mendirikan apa yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat, sesuai dengan perjanjian KMB tersebut, Dan ternyata KMB itu hanya bertahan selama 8 bulan. Kenapa demikian? Karena pada 17 Agustus 1950 kita lebih memilih kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita mendirikan Republik Indonesia. Dan setelah 17 Agustus 1950, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1950, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Muhammad Natsir sebagai ketua eksekutif dari partai terbesar di dalam parlemen, yaitu Partai Masyumi, untuk kemudian mendirikan kabinet. Dan karena Masyumi adalah partai terbesar di dalam parlemen, tentunya Natsir juga harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dan tentunya partai yang dipilih adalah partai yang nomor 2, yaitu Partai Nasional Indonesia. Dan disitulah Natsir bersama tokoh-tokoh dari Masyumi dan juga dari PNI itu berupaya untuk kemudian membangun apa yang disebut dengan kabinet pertama tersebut. Awalnya antara Masyumi dengan PNI saling bertukar pandangan, kira-kira siapa menduduki posisi apa, dan kemudian berapa kursi yang akan didapat oleh Masyumi dan juga berapa kursi yang didapat oleh PNI. Natsir menginginkan agar Masyumi mendapatkan beberapa pos portfolio yang besar, antara lain Perdana Menteri, yaitu Natsir sendiri, lalu kemudian pos untuk Kementerian Dalam Negeri, lalu pos untuk Kementerian Keuangan, dan kemudian yang ketiga adalah pos untuk Kementerian Agama. Dan kemudian ada pos-pos kecil juga yang ingin didapat oleh Masyumi, antara lain adalah bidang pendidikan. Sementara PNI akan mendapatkan pos-pos yang juga penting, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Penerangan, dan juga kementerian-kementerian yang lain. Namun pihak PNI berselisih paham dengan Masyumi. Kenapa demikian? Karena PNI menginginkan posisi Kementerian Dalam Negeri itu berada di tangan PNI. Kenapa demikian? Karena waktu itu PNI juga berpikir itu kalau dia bisa menguasai Kementerian Dalam Negeri, dia bisa menguasai siapa-siapa saja yang bisa diangkat menjadi gubernur, kemudian juga bupati, kemudian wali kota, camat, dan sebagainya. Kenapa itu penting? Karena Anda tahu kalau dia bisa menguasai jajaran
birokrasi pemerintahan di daerah, itu berarti PNI juga secara langsung ataupun tidak langsung itu juga akan menguasai politik bukan cuma pada tingkatan nasional tapi pada tingkatan daerah ya. Nah, hasil perundingan tersebut ternyata tidak bisa menghasilkan kesepakatan di antara dua partai tersebut ya. Dan karena itu dalam sejarah ya, dalam sejarah politik Indonesia itu akhirnya Natsir mengembalikan 2 kali mandat dari Presiden Soekarno tersebut ya, sampai kemudian Presiden Soekarno mengatakan, ayo coba lagi. Dan kalau memang tidak bisa membangun suatu kabinet atas dasar koalisi partai-partai, kenapa tidak kamu coba buatlah kabinet yang tidak didasari atau tidak mendapatkan suatu ikatan politik yang besar dengan partai-partai politik. Ini yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan Zakon Kabinet ya, atau di bahasa Indonesianya Kabinet Ahli, atau bahasa Inggrisnya itu Bisnis Kabinet ya. Kenapa ini penting? Karena menurut Soekarno agak sulit kalau memang kemudian kita bisa menemukan suatu kesepakatan di antara partai-partai politik besar tersebut ya. Dan akhirnya atas dasar masukan dari Soekarno tersebut ya, Muhammad Natsir akhirnya memberanikan diri untuk membangun sebuah kabinet ahli ya. Dan lagi-lagi tidak atas dasar koalisi partai besar ya, khususnya antara Masyumi dengan PNI, melainkan suatu partai yang pemilihan anggota kabinetnya lebih banyak ditentukan oleh keahlian yang dimiliki oleh para anggotanya ketimbang basis politik mereka ya. Dan suatu hal yang menarik di sini adalah Masyumi ternyata juga tidak menjadi pemilik koalisi yang mendapatkan kursi yang banyak di dalam kabinet ya. Ya kecuali tentunya Perdana Menteri ya. Tetapi yang justru mendapatkan kursi yang sangat penting di dalam kabinet itu adalah dari Partai Sosialis Indonesia. Mengapa PSI lebih banyak mendapatkan kursi dalam kabinet ya? Kenapa? Karena memang Anda tahu Partai Sosialis Indonesia itu adalah partai yang berbasis kader dan adalah partai juga yang memiliki anak-anak muda yang kemudian memiliki edukasi yang cukup tinggi dan juga pengalaman politik dan juga pengalaman berorganisasi yang cukup baik ya. Jadi dasar dari partai kader tersebut menjadikan PSI boleh dikatakan memiliki posisi-posisi penting di dalam kabinet Muhammad Natsir. Saya beri contoh. Pertama, salah seorang anggota kabinet dari PSI yang masuk ke dalam kabinet Natsir itu adalah seorang anak muda, pada saat itu masih muda ya, bernama Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Usianya waktu itu masih 32 tahun. Dia pernah menjabat sebagai diplomat di Washington DC ya, dalam bidang ekonomi ya. Dan karena itu dia diangkat menjadi Menteri Industri dan Perdagangan ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga orang-orang yang berasal dari independen itu adalah orang-orang yang dekat dengan Muhammad Hatta. Satu hal yang perlu saya jelaskan juga ya, Muhammad Natsir itu memiliki suatu kedekatan yang amat kuat dengan dua tokoh pendiri negara, pendiri republik ini, yaitu Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Natsir memiliki kedekatan politik dan visi membangun Indonesia yang hampir sama dengan Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Kenapa demikian? Entah karena mereka memang sama berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau, atau memang karena visi masa depan Indonesia itu boleh dikatakan sama. Dan satu hal yang menarik,
5 anggota kabinet dari non-partai itu adalah orang-orang yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia. Dan Anda tahu, biar bagaimanapun Bung Hatta itu adalah disebut sebagai tokoh yang mendahulukan administrasi sebagai suatu hal yang sangat penting dibandingkan dengan Bung Karno yang disebut sebagai tokoh solidarity maker atau sebagai tokoh yang lebih mendahulukan solidaritas di antara tokoh-tokoh politik ketimbang pendekatan administrator. Ya. Satu hal juga yang menarik di dalam pembuatan kabinet Zaken atau kabinet ahli pada era Syahrir itu adalah suatu fakta politik bahwa ternyata ada pula upaya untuk melakukan intervensi dari kalangan tentara. Ya. Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan pada kabinet sebelumnya, itu juga mengirim surat kepada Natsir yang menyatakan bahwa beberapa perwira tinggi tentara tidak menyetujui kalau Abdul Hakim menjadi Menteri Pertahanan. Ya. Dan akhirnya karena kebetulan Muhammad Natsir juga memiliki kedekatan dengan tentara, ya, karena biar bagaimanapun dia juga mengenal beberapa tokoh-tokoh tentara, akhirnya Natsir boleh dikatakan mengabaikan surat tersebut atau menyatakan bahwa ini tidak terlalu penting dan bisa diabaikan. Dan akhirnya dia berupaya untuk lagi-lagi membangun koalisi dengan Partai Nasionalis Indonesia, tapi ternyata tidak bisa dan akhirnya apa yang dia sudah putuskan untuk membangun Zaken kabinet itu bisa berlanjut. Apa pengalaman yang penting dari sini? Bahwa persoalan partai-partai politik, persoalan faksi-faksi politik, persoalan klik-klik politik di dalam partai ataupun antar partai itu juga bisa mewarnai bangunan kabinet itu. Di mata saya, Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin menggabungkan dua tipe kepemimpinan pada era perjuangan atau bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa pada masa lalu, yaitu tipe administrator dan juga tipe solidarity maker. Kenapa demikian? Karena buat saya lebih baik Presiden Prabowo fokus pada membangun koalisi yang ada sekarang dan juga membangun pemerintahan atas dasar keahlian yang sedang dibangun sekarang ketimbang berupaya untuk kemudian membangun suatu kabinet yang gotong royong semuanya masuk menjadi pendukung pemerintahan, ya, khususnya yang dia upayakan untuk juga memasukkan PDIP dalam kabinetnya. Buat saya itu suatu hal bukan mustahil, tapi boleh dikatakan tidak tepat. Kenapa demikian? Karena saya pribadi bisa memandang bahwa buat apa ada pemilu kalau kemudian mereka-mereka yang tidak mendukung koalisi Prabowo Gibran atau tidak menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran itu kemudian berlomba-lomba dan kemudian menyatu di dalam kabinet Prabowo Gibran. Untuk apa ada pemilihan umum? Buat apa ada pemilihan presiden dan wakil presiden? Untuk apa juga sebuah pemerintahan dibangun tanpa adanya suatu kekuatan yang berada, maksud saya di luar kabinet, ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun sehatnya sebuah pemerintahan atau sehatnya sebuah eksekutif itu harus diimbangi oleh adanya kekuatan-kekuatan yang kalau tidak bisa kita katakan kekuatan oposisi, tapi kekuatan-kekuatan yang berada di luar pemerintahan. Jadi bukan cuma ada yang disebut dengan checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi juga ada checks and balances antara mereka yang duduk di dalam pemerintahan dengan mereka
yang duduk di luar pemerintahan. Berikan komentar Anda mengenai zakon kabinet ini, ya, dan berapa jumlah menteri yang harus masuk ke dalamnya, dan juga apakah Prabowo Subianto akan juga dibolehkan membangun suatu pemerintahan tanpa adanya mereka yang duduk di luar pemerintahan.